Sudah 79 tahun Indonesia merdeka. Namun nyatanya Indonesia itu belum merdeka dari impor bahan pangan seperti gandum, kedelai, bawang putih, dan sejumlah tanaman yang tumbuh tidak baik di Indonesia harus terpaksa kita impor dari negara luar. Salah satu contohnya adalah beras. Faktanya Indonesia adalah negara yang subur. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara penghasil beras terbesar keempat di dunia. Dengan hasil produksinya per tahun itu mencapai 33 juta ton. Namun, kenapa sih Indonesia masih melakukan impor beras dari luar negeri? Pada tahun 2024, Indonesia masih impor sekitar 4,5 juta ton beras. Mengapa sih hal itu terjadi? Perkenalkan, saya Rinda Arianto dengan NIM D1B023138. Dalam mata kuliah Ilmu Usaha Tani kali ini, saya akan membahas tentang mengapa sih Indonesia itu masih melakukan impor beras ke luar negeri. Berikut penjelasannya. Badan Pusat Statistik mencatat, data impor beras pada Januari hingga November 2024 melonjak dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Total impor beras dari Januari hingga November 2024 mencapai 3,85 juta ton, meningkat 62,03% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Nilai impor beras selama periode tersebut mencapai 2,36 miliar US dollar, naik dari 1,45 miliar US dollar pada tahun 2023. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab Indonesia masih impor beras. Di antaranya yaitu, pertama, penduduk Indonesia banyak banget. Lebih dari 280 juta orang. Tiap orang mengkonsumsi rata-rata 110 kilo beras per tahun. Jadi, total kebutuhan kita hampir 30,8 juta ton per tahun. Mepet banget sama produksi kita sendiri, yang sekitar 33 juta ton. Maka ketika gagal panen sedikit saja, maka stok kita akan langsung terancam. Bisa dilihat pada saat fenomena El Nino kemarin. Yang kedua, produksi kita emang besar, tetapi produktivitasnya sangat rendah. Di Indonesia, 1 hektar sawah hanya bisa menghasilkan sekitar 5,1 ton beras per tahun. Jika dibandingkan negara Vietnam, mereka bisa menghasilkan sekitar 6,5 ton per tahun. Masalahnya ada di mana? Teknologi yang kurang maju, pupuk yang mahal, sampai dengan sistem irigasi yang belum optimal. Dan belum lagi tantangan dalam pertanian seperti anomali iklim, misalnya El Nino, yang menyebabkan kekeringan, serangan hama, penyakit tanaman, serta tantangan teknis lainnya yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan potensi penurunan produksi beras di tingkat nasional. Belum lagi, setiap tahun kita selalu kehilangan 70 hektar sawah karena adanya banyak sekali alih fungsi lahan, seperti daerah-daerah persawahan dan perkebunan itu diganti menjadi perumahan ataupun pabrik-pabrik, sehingga jumlah yang kita hasilkan itu makin lama akan semakin menurun. Dan yang ketiga, dalam konteks menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di pasaran, Perum Bulog atau Badan Urusan Logistik memegang peranan yang sangat krusial. Salah satu mekanisme yang sering kali ditempuh Bulog untuk mengamankan pasokan adalah melalui impor beras. Mereka menganggap bahwa impor ini dilakukan untuk mengisi kekurangan stok nasional, terutama pada periode-periode di mana terjadi defisit produksi akibat faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Data historis menunjukkan bahwa kebijakan impor beras seringkali diambil sebagai langkah antisipatif menjelang hari-hari besar keagamaan atau ketika terjadi bencana alam yang mengganggu rantai pasok dan produksi beras di tingkat lokal. Penting untuk dicatat bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya memiliki target jangka panjang untuk mencapai swasembada pangan, termasuk beras. Berbagai kebijakan dan program terus diimplementasikan, mulai dari peningkatan infrastruktur pertanian, penyediaan subsidi pupuk, hingga pendampingan teknologi bagi petani. Ngomong-ngomong masalah swasembada pangan, Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia mengatakan stok beras di Indonesia diperkirakan akan mencapai titik tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Badan Usaha Logistik atau Bulog bahwa stok beras tercatat sebanyak 1,95 juta ton pada akhir 2024. Sementara stok beras yang terberedar di masyarakat diperkirakan lebih dari 6 juta ton, sehingga total stok mencapai sekitar 8 juta ton. Zulkifli menyatakan optimalisasi pemerintah terhadap produksi beras yang akan menyentuh 30 juta ton pada tahun 2025. Lebih lanjut, Zulkifli menyatakan bahwa beberapa pun produksi gebah petani lokal akan tetap ditampung melalui gudang milik Bulog, induksi koperasi maupun resi sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui untuk kenaikan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah itu sekitar 6.000 menjadi 6.500 per kilogram. Kenaikan HPP gabah menjadi bagian dari upaya untuk mencapai swasembada pangan.
karena dengan harga yang lebih menguntungkan bagi petani, sektor pertanian yang lebih produktif, dan dapat mencukupi kebutuhan beras dalam negeri. Berbagai upaya telah dilakukan agar dapat memenuhi tantangan tercapainya swasembada pangan dengan memanfaatkan hasil produksi lokal, di antaranya dengan mendorong optimalisasi saluran irigasi dan penyaluran pupuk, meningkatkan jumlah dan kemampuan penyuluh tani, serta membuka lahan baru untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kebijakan penghentian impor beras 2025 adalah langkah strategis menuju swasembada pangan. Namun, keberhasilannya masih tergantung pada peningkatan produksi, penguatan infrastruktur pertanian, dan manajemen stok yang lebih baik. Meskipun Indonesia mulai menunjukkan kesiapan, konsistensi, implementasi dan mitigasi risiko eksternal tetap krusial untuk memastikan kebijakan ini tidak memicu lonjakan harga atau gangguan pasokan di pasar domestik.